Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam jejaring melalui Zoom ini dalam proses PJJ. Semoga pada pertemuan kita hari ini kalian dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan dan bersemangat untuk menerima penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abimanyu. Abi, silakan pimpin atensinya Abi. Attention, let's pray together. Finish give greetings. Good morning anak-anak. Menginjak ke materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita ya, agar jiwa nasionalisme kita tumbuh dan melekat di dalam diri kita masing-masing. Silakan posisi tegak yang baik, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tempat darahku. Di sanalah berdiri jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Sebelum Ibu lanjut lagi, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silakan kalian bisa teriak hadir atau bilang hadir. Dan yang Ibu panggil namanya yang untuk teriak hadir ya. Ailsa. Ailsa. Sudah ada namanya. Ailsa, cek audio Ailsa. Hadir. Oke. Aira. Hadir, Bu. Oke. Zidan? Belum ya. Aurel? Belum ada. Aska? Aska belum terlihat. Bayu Krisna? Belum terlihat. Konan? Hadir, Bu. Oke. Erde? Erde belum terlihat. Abi? Hadir, Bu. Oke. Nusiko? Hadir. Oke. Mustafa? Hadir. Oke. Narpa? Hadir. Oke. Natasha? Hadir, Bu. Oke. Quinsa? Hadir, Bu. Oke. Rian?
Hadir. Sudah sembuh, Rian? Sudah. Alhamdulillah. Bunga? Bunga? Hadir. Oke. Sina? Hadir. Oke, stayer. Stayer. Oke, ada namanya. Suaranya lirih, stayer. Tiara? Hadir, Bu. Oke, bagus, sangat jelas sekali suaranya. Oke, Nana, Ibu akan menjelaskan materi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan share screen. Sudah terlihat share screen-nya di layar kalian? Sudah. Ya, hari ini kita akan membahas tema Penemuan. muatan pelajaran tentang bahasa Indonesia dan IPS. Ya, kita hari ini bahasa Indonesia fokus untuk mencari informasi dengan menggunakan kata baku, ya, kalimat baku dan kata baku. Teksnya masih tetap sama, yaitu teks eksplanasi. Bedanya hanya targetnya kita bisa menemukan mana kata baku, mana kalimat baku, ya. Sebaik-baiknya menulis informasi itu kan kita menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kalimat baku serta kata baku. Itu yang paling penting, yang paling baik untuk pada subtema 3 ini kita akan mencari, menelaah, meneliti, melihat, mengecek mana sih dalam sebuah teks kita bisa menemukan dan kita bisa menulis informasi kalimat. Suaranya Ibu terdengar sangat jelas? Jelas. Ibu lanjutkan. Jelas, Bu. Kalian bisa melihat juga di buku paket ini ada pada halaman 202. Keturunan 202. Nah, teks ini 202. Ya, yang saat ini posisinya ada di jalan atau di mana bisa juga melihat di layar komputer atau di layar laptop kalian atau di layar HP kalian teks yang sudah Ibu share ini. Ya. Judulnya adalah penemu kereta api William Murdoch. Oke. Coba dibaca oleh Sina. Paragraf pertama dibaca, paragraf 1 dan paragraf 2 dibaca oleh Sina. Yang lainnya silakan menyimak. 202. Ketemu. Silakan dibaca paragraf 1 dan paragraf 2. Ketemu. Dibaca Sina. Penemu kereta api William Murdoch. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang banyak disukai orang. Karena selain harganya terjangkau, kereta api juga tidak terkena macet seperti bis karena mempunyai rel atau jalur khusus. Kereta api ditemukan pada tahun 1784 oleh William Murdoch, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris lahir pada 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Dalam perkembangannya, kereta api mengalami beberapa perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan tersedianya sumber energi. Kini telah hadir kereta api yang super cepat, kereta api monorail hanya dengan satu rel, kereta api magnet, dan lain sebagainya. Dahulu sinyal yang digunakan adalah sinyal mekanis, seperti bantuan petugas di setiap perlintasan kereta. Saat ini, sinyal yang digunakan adalah sinyal elektris, seperti tersedianya pengeras suara di setiap perlintasan kereta atau monitor mini yang disediakan di setiap gerbong kereta. Penemuan William Murdoch ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Itu adalah bacaan eksplanasi yang berjudul Penemu Kereta Api dan William Murdoch. Sekarang, anak-anak, coba kita teliti, kita cermati kata demi katanya.
Ya, kata demi katanya. Nah, kita coba temukan kosakata tidak baku di dalam teks tersebut. Nah, nanti Ibu akan mencoba menuliskan di sini. Coba kalian Apa bisa ya? melihat. Dan coba kalian cermati, ada enggak kata tidak baku yang tercantum di dalam teks tersebut? Teliti dengan teliti dan cermat. Karena ngeting. Sudah menemukan? Ada enggak kata yang tidak baku yang kamu temukan? Teliti. Dahulu. Dahulu baku, Bu. Dahulu kan ya tetap dahulu. Pus. Apa? Pus ya. Pis. Yang mana, ayo? Pus. Ya, betul sekali. Bahasa Inggris. Tadi ada yang berteriak ini. Bis. Pus. Yang betul apa? Bis ini yang betul adalah Pus. bus. Ya, tepat sekali. Berarti Ibu tulis Bis. ya. Kita ngomongnya bis, tapi sajane bus. Tayo. 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 Oh, nih. Berarti yang pertama adalah Masih ada lagi. Masih ada lagi. Mana lagi? Coba sebutkan. Bis yang betul tulisannya adalah bus, BUS. Arti kata Apa nang? transportasi umum. Ini loh kan di bawahnya, Bu. Kan tuliskan kosakata tidak baku dalam teks di atas dan tentukan bentuk kosakata bakunya. Tuliskan dalam tabel berikut. Kan di sebelahnya kosakata baku kan ada arti kata. Ya, artinya kan itu apa ya? Bis ya. Bis adalah salah satu Transportasi umum. Transportasi umum. Terus apa lagi Transportasi selain umum. bis? Penemuan sangat orang banyak. Orang banyak kan tetap orang banyak. Mm-mm. Udah ya, hanya ada satu kata yang kita temukan ya. Bentar, Bu. Mencari Dalam terkena. perkembangannya, kereta api mengalami beberapa perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan tersedianya sumber energi. Energi ini benar atau pakainya energi atau energi pakai J yang tepat? Energi apa? atau energi Gila, Bu. pakai I atau Y? Energi. Berarti Energi. Ya tepat, Bu. Ya, lanjut ke kalimat berikutnya. Kini telah hadir kereta api yang super cepat. Kereta api monorail. Nah, kereta api monorail. Monorail ini sebaiknya M-nya besar atau kecil? Besar. Nah, ya berarti kita temukan yang kedua ya. Kata baku atau kalimat baku. Tapi kan sama aja baku, Bu. Tidak hanya pada kalimatnya ya, tetapi juga pada penulisannya juga harus tepat. Oh. Kemudian kereta api magnet. Magnet itu sudah betul atau salah? Sudah betul. Mana sudah betul. Betul ya. Dan lain sebagainya. Masuk magnetnya Dahulu, dibesarin. sinyal yang digunakan adalah sinyal mekanis seperti bantuan petugas di setiap perlintasan kereta. Saat ini sinyal yang digunakan adalah sinyal elektris. Seperti yang tersedia pengeras suara di setiap perlintasan kereta atau monitor mini yang disediakan di setiap gerbong kereta. Penemu William Murdoch ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Ya, cuma 2. Iya betul.
Tersedianya tersedianya. Oke, sekarang kita menuju ke informasi penting nih. Coret-coretannya Ibu hapus dulu. Udah nemu buat paragraf pertama. Informasi pentingnya ada berapa paragraf ya sebenarnya? Ada 3 loh, Bu, ini di sini bilangnya. Padahal cuma 2. Kamu aplikasi sendiri ya. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang banyak disukai orang karena selain harganya terjangkau, kereta api juga tidak terkena macet seperti bis karena mempunyai rel atau jalur khusus. Kereta api ditemukan pada tahun 1784 oleh William Murdoch, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris yang lahir 1 Agustus. Nah, paragraf pertama, informasi pentingnya itu Udah nemu 2, Bu. ya apa? William Murdoch lahir pada 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Ya, informasi penting yang bisa kalian tulis untuk paragraf pertama bisa salah satunya yaitu William Murdoch lahir pada tanggal 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia bisa informasi pentingnya. Kemudian ada lagi informasi penting yang bisa diambil di paragraf pertama. Pada tahun 1784, William Murdoch menemukan kereta api. Tambahin Bisa. apinya. Pada tahun 1784, William Murdoch menemukan kereta api. kereta api. Ada lagi kira-kira informasi pentingnya? Alasan mengapa kereta api lebih disukai oleh orang banyak. Jawabannya ada enggak di paragraf 1? Ada. Kereta api juga tidak terkena macet seperti Tidak. bis karena mempunyai rel atau jalur khusus. Nah, betul tapi sekali. tidak terkena macet karena Sekarang mempunyai coba kita rel menuju atau ke jalur khusus. paragraf yang kedua. Paragraf kedua, coba kalian cari informasi pentingnya yang terdapat di paragraf 2. Dalam perkembangannya, kereta api mengalami beberapa perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan tersedianya sumber energi. Kini telah hadir kereta api yang super cepat. Nah, kereta api monorail, kereta api magnet, dan lain sebagainya. Dahulu, sinyal yang digunakan adalah sinyal mekanis, seperti bantuan petugas di setiap perlintasan kereta api. Saat ini, sinyal yang digunakan adalah sinyal elektris, seperti yang tersedia di pengeras suara di setiap perlintasan kereta atau monitor mini yang tersedia di setiap gerbong kereta. Penemuan William Murdoch ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Nah, paragraf kedua, informasi pentingnya di sini apa? Satu Kereta informasi api bisa monorail semua. hadir. Bu, ini penting semuanya, Bu. Ya, siapa yang berpikir seperti itu? Penting semuanya ya. Nah, karena ini merupakan sudah isinya, jadi memang penting semua. Jadi Ibu gelondongkan, Ibu kemasnya, yaitu di sini adalah perkembangan atau perubahan kereta api, perubahan atau Perkembangan kereta api, Bu. kereta api, ya. Perkembangan Jadi kereta isinya api. ini informasi pentingnya itu perkembangan kereta api. Bukannya ini kayak ide pokoknya gitu, Bu. Ya, kamu ambil dari ide pokoknya itu juga tidak masalah. Oke. Oke, anak-anak, dalam menentukan informasi penting, sebenarnya itu mudah ya. Mudah sekali ya. Tidak, dalam menentukan informasi penting itu sebenarnya kan sangat mudah ya. Hanya saja pokoknya kalian hati-hati.
Ibu hanya berpesan ketika kalian mencari informasi penting, pastikan itu terdapat di dalam teks tersebut ya. Nah, kuncinya itu adalah satu, informasi penting itu harus terdapat di dalam teks tersebut. Jangan kamu mencari informasi penting yang tidak ada di dalam teks tersebut. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita menuju ke IPS. Halamannya berapa? Halaman berapa, Bu? 194. 194. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nanti juga Ibu akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari penemuan-penemuan baru yang ada di masyarakat. Nah, secara umum kan kita sudah mempelajari itu ya, secara umum beberapa dampak baik positif dan negatifnya. Nah, sekarang ini kita kupas kembali ya. Sekarang kita fokus pada bidang ekonomi. Nah, peran teknologi dalam perubahan bidang ekonomi itu sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Kalau kalian tahu, zaman dahulu atau zaman kemarin-kemarin, tahun kemarin-kemarin itu. Tahun kemarin. Ya, tahun kemarin-kemarin, kalau sekarang ini kan banyak perusahaan yang sudah menggunakan mesin. Nah, temuan teknologi baru. Nah, pada zaman sebelum adanya penemuan baru. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dahulu sebelum ada penemuan baru teknologi di bidang produksi, Revolusi industri, Bu. itu banyak sekali pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja dalam sebuah pabrik. Mengapa banyak sekali? Karena apa? Karena di sebuah pabrik tersebut belum mengaplikasikan atau belum menggunakan Mesin. teknologi. Nah, tetapi pada zaman sekarang pabrik-pabrik itu sudah sekali menggunakan teknologi baru. Misalkan kalau kalian pernah melihat sponsor, Ibu sebut merek ya, Indomie atau mie instan. Nyam. Nah, Indomie atau mie instan itu kan di situ kalau di sponsor itu kan dilihatkan pabriknya, kemudian dilihatkan cara pengemasannya, Enggak dilihatin, Bu. Enggak dilihatin pabriknya, Bu. semuanya menggunakan teknologi kan, menggunakan mesin. Tapi pada zaman dahulu itu belum ada alat seperti itu. Jadi semuanya dikemas dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Ya, petani memanfaatkan tenaga kerbau. Contohnya ini di petani memanfaatkan tenaga kerbau menggunakan cangkul. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu atau lesung. Alu atau lesung itu adalah alat untuk menumbuk padi. Tetapi pada zaman saat ini sebagian petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Traktor. Ya, petani sudah membajak tidak menggunakan kerbau, menggunakan mesin yaitu traktor. Ya, mereka juga menggunakan mesin penggiling, tidak lagi menggunakan lesung, tetapi sudah menggunakan mesin penggiling untuk mengelola padi yang bisa menjadi beras. Nah, teknologi tersebut itu memudahkan kegiatan para petani untuk memproduksi padi. Mengapa? Karena apa? Karena pekerjaan petani menjadi lebih ringan dan semakin cepat selesai. Nah, itu salah satu fungsi peran atau perubahan teknologi di bidang ekonomi, salah satunya yang terasa yaitu di bidang pertanian atau si Pak Petani. Nah, sekarang yang kedua, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Distribusi itu apa sih? Kegiatan Pengantaran. Ya, menyalurkan atau memberikannya. Iki aku dari produsen ke konsumen. Nah, itu kegiatan distribusi, menyalurkan. Nah, kemajuan teknologi ini juga berperan dalam kegiatan distribusi, yaitu penyebaran hasil produksi. Nah, salah satunya
berkat kemajuan teknologi yaitu di bidang transportasi. Sekarang kita mengirim hasil padi atau kita mengirim hasil produksi itu bisa menggunakan jalur darat, jalur laut, jalur udara. udara, Nah, dengan adanya jalur Mars. kemajuan teknologi di bidang transportasi mendukung lebih cepatnya penyaluran atau distribusi barang. Kalau tidak ada kemajuan di bidang teknologi transportasi, barang-barang hasil produksi, misalkan dari beras lah, dari petani, itu tidak akan bisa cepat sampai ke tangan konsumen atau ke tangan kita. Ya, dengan adanya Kemajuan transportasi teknologi. inilah kita bisa langsung sampai misalkan ibu pesan beras dari daerah Bandung misalkan ya. Nah, itu bisa sampai dalam waktu beberapa jam saja karena adanya kemajuan teknologi transportasi. Tetapi zaman dahulu sebelum ada perkembangan teknologi transportasi, itu sampainya sangat lama, bisa berhari-hari. Seperti itu ya. Tahun-tahun. Tahun-tahun, kalau bertahun-tahun, kalau memang itu daerahnya sangat terpencil ya. Nah, hasil produksi pun seringkali hanya dinikmati oleh warga sekitar karena tidak ada transportasi yang baik. Nah, hal ini disebabkan pengangkutan hasil produksi masih terbatas. Nah, setelah adanya transportasi berkembang pesat, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Mereka memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil, kemudian mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi. Mobil terbang. Ya, jadi intinya semenjak ada kemajuan teknologi, itu kegiatan distribusi menjadi semakin cepat. Karena apa? Memanfaatkan kemajuan teknologi transportasi. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang ini adalah beberapa dalam tabel yang berisi tentang dampak penemuan baru. Di sini ada dampak positif, ada dampak negatif. Aska, jangan dicoret-coret, Aska. Nyoret-nyoret. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Perhatikan tabel dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dalam penemuan teknologinya yaitu penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya, 207 kan, Mbak? dengan menggunakan teknologi traktor itu bisa meringankan pekerjaan petani dan dalam menggarap sawah. Kemudian dampak positifnya lagi, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat selesai dan efisien. Tetapi ada dampak negatifnya. Apa dampak negatif dalam penggunaan traktor? Yang pertama, pencemaran suara. Mengapa? Karena suara traktor itu sangat bising di telinga kita. Pernah mendengar suara traktor? Belum. Pernah. Dampak negatifnya yaitu pencemaran suara. Selain itu, harga traktor mahal. Tidak semua orang dapat memilikinya. Nah, ini dampak negatifnya. Ya. 5 jutaan, Mbak. Ya, katanya. Itu. Kemudian bisa sampai 10 juta. Munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya apa? Mengurangi pengangguran. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar. Ini dampak positif adanya munculnya pabrik-pabrik. Nah, tapi dampak negatifnya apa? Pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Dan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini apa sih maksudnya? Perilaku konsumtif itu berarti sama halnya dengan kita suka beli-beli alias suka belanja-belanja. Ya. Itu. Kemudian pada teknologi kemajuan sarana transportasi. Nah, seperti bis, kemudian seperti pesawat terbang dan kapal. Kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Devisa negara devisa pendapatan kan penghasilan negara dari luar nah, negeri kan, Mbak. Menciptakan kegiatan ekspor dan impor.
Tetapi dampak negatifnya apa? Yang pertama, melunturkan jati diri bangsa. Maksudnya apa? Kalian suka mengkonsumsi atau membeli barang-barang dari luar negeri dengan sistem pembelian online. Ya toh, kalian bisa membeli online dari negara lain kan? Nah, ini melunturkan jati diri bangsa. Nah, ini dampak negatif ini seharusnya kalian kurangi. Dengan cara apa? Mencintai produk Indonesia. Kemudian lebih suka menyukai barang-barang luar negeri. Produk Indonesia. Ini bagi anak-anak yang sukanya, aduh aku ngefans banget nih sama BTS, aku harus punya barang-barang BTS asli dari negaranya. Nah, hati-hati. Jangan salah. Ini merupakan kamu sudah termakan atau sudah mengikuti atau sudah kena dampak negatifnya. Ya. Jadi walaupun kita sudah berhubungan antara negara satu dengan negara lain, sebaiknya kalian tetap yang namanya jangan kebanyakan Indomie. Menjaga jati diri bangsa Indonesia. Mencintai barang Indonesia, seringlah makan Indomie. Ya jangan sering toh diaran. Perutnya sakit. Nah, nanti jadi sakit. Bisa meninggal. Itu kan instan. Oke, anak-anak. Bisa ya. Ya, sampai di sini. Adakah pertanyaan ke kalian? Pecah. Ada? Ada. Oke, kalau tidak ada, ini Ibu stop dulu sharingnya biar kita bisa ngobrol. Wow. Oke, ini tadi sudah ada tambah ya, Zidan sudah masuk. Kemudian Erde sudah masuk. Yukrisna sudah masuk, Mbak Yukrisna? Oke anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Oke. Untuk hari ini Ibu tidak akan memberi tugas ke kalian. Langsung tersenyum manis. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, demikian penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu lagi besok hari Selasa ya. Oke. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Tugasnya hari Selasa dan numpuk. Lah, setidaknya tuh kalau hari ini kalian biar seringlah memakai miwon. Oke anak-anak. Rasanya seperti antisipasi hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. wabarakatuh. Kalian langsung cek